Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Esther Marisa Rotua Siombing, Jaksa Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai desain pembelajaran atau strategi delivery agenda 3 pada pelatihan dasar CPNS tahun 2024. Dalam agenda 3 ini kita akan membahas mata pelatihan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Materi pokok dan sub agenda 3 itu sendiri diantaranya adalah manajemen ASN yang membahas mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku ASN, serta konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN itu sendiri. Sedangkan untuk mata pelatihan Smart ASN membahas mengenai literasi digital, pilar literasi digital, serta implementasi literasi digital dan implikasinya. Diperoleh hasil belajar yang memampukan peserta untuk memahami kedudukan, peran, hak, kewajiban, serta kode etik, kode perilaku ASN, serta konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN itu sendiri. Untuk indikator hasil belajar itu sendiri, peserta dituntut mampu untuk menjelaskan, berpikir kritis terhadap implementasi kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik perilaku ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN itu sendiri, serta menjelaskan dan berpikir kritis terhadap implementasi kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital Smart ASN. Dalam metode agenda 3 ini kita akan menggunakan metode pembelajaran secara blended learning, di mana para peserta mengikuti pelatihan secara mandiri atau self learning melalui MOOC. Di sana modul agenda 3 akan dipelajari oleh peserta dan akan membuat kegiatan tugas esai sebelum dimulainya kegiatan belajar secara distance learning. Setelah peserta mengikuti pelatihan mandiri, maka peserta akan melanjutkan pembelajaran secara distance learning atau e-learning dan aktualisasi di tempat kerja masing-masing peserta selama 3 hari atau 20 jam pembelajaran. Pada metode pembelajaran distance learning atau e-learning tersebut, peserta akan fokus pada pembelajaran melalui metode sinkronus dan asinkronus. Peserta Latsar CPNS akan memulai pembelajaran distance learning di hari ke-8 sebanyak 8 jam pembelajaran dengan perincian metode pembelajaran secara sinkronus sebanyak 2 jam pembelajaran dan secara asinkronus sebanyak 6 jam pembelajaran. Dalam pembelajaran hari ke-8 sinkronus, saya sebagai fasilitator akan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa terlebih dahulu serta memperkenalkan diri secara singkat kepada para peserta. Selanjutnya saya akan menguatkan hasil belajar dan indikator hasil belajar pada agenda ketiga serta menguraikan apa saja mata pelatihan pada agenda 3 yang akan dipelajari sehingga tercapai tujuan dari pembelajaran agenda 3 tersebut. Lalu saya akan melakukan review, menggali pemahaman peserta saat melakukan pembelajaran mandiri dan meminta kepada salah satu peserta untuk menjelaskan esai yang telah mereka buat sebelumnya, serta menjelaskan pemahaman tentang kaitan antara agenda 3 terhadap agenda 1, agenda 2, dan agenda keempat. Saya mengakhiri pembelajaran secara sinkronus, saya akan menyampaikan tugas individu yang akan dikerjakan oleh para peserta Latsar saat pembelajaran asinkronus selama 6 jam pembelajaran. Selama 6 jam pembelajaran tersebut, secara asinkronus, para peserta diminta untuk membuat tugas individu, membuat learning journal, serta membuat sebuah video monolog dalam pemahaman terhadap pelatihan agenda 3 yang mencakup mengenai kedudukan, peran peserta CPNS yang mendukung terwujudnya smart government di instansi mereka. Kemudian pada saat hari ke-9, pembelajaran akan diadakan secara asinkronus selama 9 jam pembelajaran, dan saat pembelajaran tersebut saya akan memberikan tugas kepada para peserta, yaitu tugas penugasan individu yang ketiga, menganalisa isu yang akan ada di satker mereka masing-masing dan menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut, serta membuat learning journal yang berisi progres dalam penyelesaian tugas hari ini. Kemudian saya juga akan memberikan tugas kelompok pada para peserta untuk mendiskusikan isu aktual yang terjadi dalam pelaksanaan penyelenggara pemerintah untuk mewujudkan smart governance, lalu disubmit ke hari ke-9 pada saat itu juga pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Untuk hari ke-10, para peserta bertemu kembali secara tatap maya sinkronus melalui e-learning selama 3 jam pembelajaran. Saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu dan berdoa sebelum melanjutkan pembelajaran, dan kemudian saya meminta satu peserta untuk mempresentasikan tugas esainya dan membahas bersama serta memberikan penguatan terhadap peserta Latsar CPNS tersebut. Lalu meminta kembali kepada peserta untuk menampilkan presentasi mengenai video monolog dalam penerapan mata pelajaran agenda ketiga yang membahas mengenai kedudukan dan peran peserta sebagai PNS yang mendukung terwujudnya smart governance di instansi mereka masing-masing. Selanjutnya juga meminta kepada peserta mempresentasikan satu penugasan analisis isu sampai dengan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di unit kerja mereka masing-masing. Kita kelompok para peserta mempresentasikan satu penugasan kelompok mengenai isu aktual manajemen ASN dan membahas bersama peserta dan memberikan penguatan atau pendalaman materi serta pemberian motivasi. Kemudian melaksanakan evaluasi bersama peserta dan memberikan penilaian terhadap hasil pengerjaan tugas peserta di pelatihan Latsar CPNS tersebut dan menyampaikan rangkuman pembelajaran secara umum serta menutup dengan ucapan terima kasih, memberikan kata motivasi serta apresiasi kepada para peserta. Selanjutnya pada tahap hari keempat klasikal, peserta akan bertemu bersama saya selaku fasilitator selama 5 jam pembelajaran secara tatap muka langsung bersama para peserta. Di hari keempat klasikal tersebut saya akan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa terlebih dahulu serta langsung memperkenalkan diri dan berkenalan secara langsung kepada para peserta disertai dengan dinamika kelompok untuk sejenak. Kemudian saya akan mengulas dan mereview kembali tentang pembelajaran yang telah peserta pelajari baik di saat self learning maupun saat pembelajaran distance learning. Lalu saya akan meminta peserta untuk menjelaskan hasil dari ceramah yang baru didengar oleh para peserta melalui profesional yang akan menyampaikan ceramah dan dikaitkan dengan agenda 3 yang telah dipelajari. Kemudian saya akan berdiskusi dengan para peserta sebagai penguatan kembali, kemudian mendiskusikan analisis studi kasus grup activity yang berkaitan dengan agenda ketiga dan smart ASN. Selanjutnya meminta para peserta untuk membuat yel-yel sebagai komitmen peserta dalam terwujudnya smart governance serta langsung memberikan motivasi kepada peserta. Dilanjutkan dengan memberikan apresiasi atau partisipasi dan antusiasme peserta dalam mengikuti pembelajaran dan menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada para peserta. Demikian skenario pembelajaran agenda 3 pada pelatihan dasar CPNS yang akan saya lakukan. Terima kasih.